Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kelas teknologi telekomunikasi. Kali ini kita akan membahas mengenai radio, teman-teman. Radio. Jadi, apa itu radio? Mungkin dari sebagian besar teman-teman, atau mungkin semuanya, kita semua mengenal radio itu ya perangkat keras seperti ini ya. Benda padat, perangkat elektronik, ya, yang ya temannya televisi lah ya, temannya TV. Kita kenal radio itu seperti ini. Tapi sebenarnya istilah radio itu bisa bermakna dua hal, teman-teman. Yang pertama itu memang radio sebagai perangkat elektronik atau benda padat, dan yang kedua itu adalah radio sebagai gelombang radio. Nah, gelombang radio itu adalah gelombang yang digunakan untuk mentransmisikan informasi biasanya dipakai oleh televisi, oleh siaran radio, radar maupun telepon genggam. Jadi itu gelombang radio. Gelombang radio itu adalah gelombang yang digunakan untuk transmisi informasi. Itu informasi dari mana? Dari televisi, radio, radar maupun telepon genggam. Nah, radio sendiri, radio itu dalam dunia telekomunikasi disebut sebagai the birth of broadcasting. Radio adalah lahirnya broadcasting, penyiaran, siaran. Jadi memang awal mula siaran atau ya broadcasting ya, awal mula broadcasting itu ditandai dengan munculnya radio, teman-teman. Munculnya radio, baik itu radio berupa perangkat keras ini maupun berupa gelombang radio itu sendiri, penemuan gelombang radio ya. Makanya disebut sebagai lahirnya broadcasting. Radio is the birth of broadcasting. Begitu teman-teman. Jadi itulah mengapa radio disebut sebagai birth of broadcasting. Kemudian di layar kita sudah melihat adanya bagan ya, dari panjang gelombang dan juga frekuensi gelombang-gelombang elektromagnetik. Ya. Di sini ada sinar gamma, ada X-ray, sinar X, kemudian ada UV, ultraviolet, ada infrared, dan terakhir ada gelombang radio. Nah, di sini kelihatan kalau gelombang radio itu ada di kisaran 10 mili sampai 1 mm panjang gelombangnya. Dan frekuensinya berkisar antara 30 Hz sampai 300 GHz, maaf. Ya, ini untuk gelombang radio. Gelombang yang digunakan untuk transmisi informasi. Nah, di bawahnya kita bisa melihat ini contoh blok diagram ya, contoh dari alur siaran sampai kita terima ya. Sampai kita terima di kuping kita ya. Siaran suara yang kita terima di kuping kita. Ini mungkin bisa kita sebut dengan siaran radio kali ya. Siaran radio yang ditangkap oleh reseptor berupa mikrofon ya. Jadi ada orang ngomong di sisi sana, di sisi sini nih. Maaf, di sisi sini ada orang ngomong di sisi sini, kemudian ditangkap oleh mikrofon, masuk, dikodekan, kemudian dikirimkan oleh transmitting antena dengan modulasi sinyal terlebih dahulu. Nah, modulasi sinyalnya ada amplitude modulation maupun frekuensi modulation, AM dan FM. Sinyal yang dikirim ini, nah ini sinyal ini dikirim via gelombang radio, teman-teman. Pengirimannya lewat gelombang radio waves. Kemudian akan diterima oleh receiving antena milik kita di rumah. Setelah diterima, nah di sini tinggal kita sebagai perangkat receiver kita bisa tuning, kita bisa pilih broadcast yang ingin kita dengarkan. Ada osilatornya, ada detektornya, kemudian ada audio amplifier. Ini untuk mengontrol volumenya. Kalau di sini volume control audio amplifier, mengatur keras ataupun tidaknya dari suara yang kita ingin dengarkan. Nah, nanti dari sini suara yang sudah kita dapatkan, sinyal yang sudah didapatkan itu akan dikeluarkan via speaker yang kita miliki, ya, via speaker ini. Begitu alur dari pengiriman sinyal
lewat gelombang radio, ya, sehingga dapat kita terima di rumah. No. Nah, kemudian tadi ada kelewat sedikit ya, sebenarnya hanya subjudul saja, itu adalah radio sebagai, ya ini yang akan kita bahas, radio di dalam gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Radio yang kita kenal sebagai gelombang radio yang akan kita bahas terlebih dahulu. Jadi tadi ada dua jenis radio. Pertama adalah radio sebagai gelombang radio yang akan kita bahas, dan yang kedua adalah radio sebagai benda padat yang akan kita bahas nanti. Kita bahas dulu mengenai gelombang radio. Kita bahas dulu mengenai gelombang radio. Jadi menurut Maxwell, radio itu merupakan gelombang elektromagnetis yang dapat mengarungi ruang angkasa secara bergelombang dengan kecepatan tertentu yang diperkirakan sama dengan kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya ini berkisar di 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, teman-teman. Jadi saking cepatnya kita nggak bisa melihat gimana perjalanan cahaya. Tahu-tahu cahaya itu sudah ada di depan kita. Misal kita melihat cahaya matahari, kita ngelihat matahari ketika terbit, tiba-tiba cahayanya sudah sampai di depan kita. Itu saking cepatnya. Jadi ini teman-teman, menurut Maxwell, radio itu adalah suatu gelombang, bukannya suatu benda padat. Jadi Maxwell berbicara kalau radio itu adalah gelombang elektromagnetis yang sifatnya dia bisa mengarungi ruang angkasa. Jadi bisa bebas di udara, teman-teman. Bisa bebas di udara, mengarungi ruang angkasa, bisa bebas di udara, di ruang hampa udara. Dia radio ini, gelombang radio ini tidak bergantung pada benda padat maupun benda cair, ya. Jadi sifatnya bebas di udara. Jadi kalau teman-teman dulu mungkin pernah belajar IPA, kimia, mungkin pernah belajar molekul, atom. Nah, itu sifat molekul dari benda padat, benda cair, dan udara itu berbeda-beda. Gas itu berbeda-beda. Nah, kalau benda padat dan juga benda cair itu molekulnya masih rapat, ya. Benda padat itu sangat rapat, benda cair itu lumayan rapat, sedangkan di udara, di gas, sifatnya udah bebas, ya, bergerak bebas molekulnya. Nah, itu perbedaannya. Makanya gelombang radio ini tidak perlu medium-medium, tidak perlu media-media seperti benda padat maupun benda cair. Dia bebas bergerak di udara. Gelombang radio melintas dan merambat lewat udara, ya, seperti yang saya sampaikan barusan, dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara, ya. Benar-benar tidak memerlukan pengangkut sama sekali, berbeda dengan yang lainnya. Lalu ini gelombang radio di dalam gelombang elektromagnetik, teman-teman. Gelombang radio itu adalah suatu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio dalam suatu spektrum elektromagnetik. Ya, itu dia pengertian dari gelombang radio. Lalu gelombang radio ini berada pada jangkauan frekuensi 10 Hz sampai GHz, ya. Kalau nggak salah di bagian yang kita lihat tadi di awal tadi itu 30 Hz sampai sekitar berapa? 300 GHz atau berapa tadi? Saya lupa. Silahkan nanti teman-teman bisa cek, ya. Tapi kalau di detailnya itu jangkauan frekuensinya adalah 10 Hz sampai GHz. Nanti silahkan coba di searching, ya. Mungkin di sini ada kesalahan, silahkan bisa di searching. Mungkin teman-teman mau tahu lebih detail lagi, bisa juga di searching sendiri, ya. Dan radiasi elektromagnetik ini bergerak dengan cara osilasi, naik turun, elektrik maupun magnetik. Itu elektromagnetik, radiasi elektromagnetik. Kemudian yang kedua kita akan membicarakan mengenai radio sebagai benda padat, ya.
atau radio sebagai perangkat elektronik yang kita kenal. Nah, kita coba ngobrol dulu mengenai sejarahnya. Kita ngobrol sejarah radio. Jadi, perkembangan radio itu dimulai dari penemuan fonograf atau gramofon. Dimulai dari penemuan gramofon yang juga bisa digunakan untuk rekaman oleh Edison pada tahun 1877. Awalnya penemuannya ini berupa fonograf ya teman-teman, bukan langsung berupa radio atau berupa perangkat-perangkat kecil lainnya, tapi berupa fonograf atau gramofon. Kalau teman-teman masih belum ada bayangan gramofon itu yang seperti apa, silakan teman-teman bisa searching di Google mengenai gramofon atau fonograf. Ya. Nah, pada saat yang sama, James Clerk Maxwell dan Helmholtz dan juga Maxwell itu melakukan eksperimen elektromagnetik untuk mempelajari fenomena yang dikenal sebagai gelombang radio. Ya. Jadi hampir bersamaan, yang satunya itu perangkat keras, yang satunya adalah gelombang radio. Penemuannya hampir bersamaan, penelitiannya bersamaan. Keduanya menemukan bahwa gelombang radio merambat dalam bentuk bulatan, sama seperti ketika kita menjatuhkan sesuatu pada air yang tenang. Jadi yang ditemukan oleh Maxwell dan juga Hertz ya, itu adalah gelombang radio itu merambat dalam bentuk bulatan. Seperti kalau kita menjatuhkan sesuatu di air yang tenang. Nah, seperti itu. Jadi, dari pusat menyebar ke area-area yang lain di sekitarnya. Lalu, riak gelombang yang dihasilkan akibat benda jatuh tersebut secara sederhana dapat menggambarkan bagaimana gelombang radio merambat. Nah, itu kalau teman-teman masih belum ada bayangan gimana sih radio itu disiarkan, televisi itu disiarkan, informasinya itu ditransmisikan seperti apa, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti saat kita menjatuhkan sesuatu di air yang tenang. Ya. Alur dari gelombang radio itu seperti itu. Lalu jumlah gelombang radio diukur dengan satuan Hertz, sesuai dengan penemunya, yaitu Helmholtz. Nah, sejarah radio itu dibedakan dalam dua jenis, teman-teman. Yang pertama, sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi. Dan yang kedua adalah sejarah media penyiaran sebagai suatu industri. Nah, jadi di sini ada dua sejarah. Sejarah sebagai penemuan teknologi dan juga sebagai suatu industri. Sejarah sebagai penemuan teknologi ini berawal dari ditemukannya radio oleh para ahli teknik di Eropa dan juga Amerika. Sedangkan sejarah media penyiaran sebagai suatu industri itu dimulai di Amerika. Sejarah media penyiaran dunia dimulai ketika ahli fisika Jerman, Hertz tadi, tahun 1887 berhasil mengirimkan dan menerima gelombang radio. Tadi bersama Maxwell itu melakukan penelitian dan di tahun 1887 dia berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Upayanya itu dilanjutkan oleh Marconi, Guglielmo Marconi. Marconi ini bukan orang Jawa, ya. Orang Itali. Marconi dari Itali yang sukses mengirimkan sinyal Morse berupa titik dan garis dari sebuah pemancar kepada suatu alat penerima. Jadi Marconi ini meneruskan penelitian dari Hertz, diteruskan tahun 74 sampai 1937. Kemudian sinyal yang dikirimkan Marconi itu berhasil menyeberangi Samudra Atlantik tahun 1901 menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi sekarang jarak yang ditempuh oleh gelombang radio ini lebih panjang daripada yang dilakukan oleh Hertz, daripada penelitian sebelumnya. Kemudian Marconi memanfaatkan kedua penemuan itu untuk mengembangkan sistem komunikasi melalui gelombang radio pada tahun 1896. Usaha Marconi saat itu baru berhasil pada tahap pengiriman gelombang radio secara on and off, sehingga baru bisa menyiarkan kode telegraf. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk menyiarkan kode telegrafnya.
Dan pada saat itu yang bisa dikirimkan hanya on off saja. Atau kalau sekarang kita tahu ada kode 0101 ya di coding, kurang lebih hanya bisa seperti itu aja. Kode telegraf. On off. Kemudian Lee de Vos menemukan vacuum tube. Vacuum tube pada tahun 1906. Vacuum tube mampu menangkap sinyal radio walaupun lemah. Ini orangnya, Lee de Vos, lalu ini penemuannya, vacuum tube. Nah, ini vacuum tube-nya digunakan dalam menangkap informasi. Ini. Kemudian pada tahun 1906 ya, ada orang namanya Reginald Fessenden itu menciptakan penyiaran pertama dengan menggunakan telepon sebagai mikrofon. Jadi dulu belum ada mikrofon sehingga digunakan telepon. Ya. Jadi si Reginald ini iseng-iseng menggunakan telepon sebagai mikrofon. Siaran radio secara regular itu dimulai pada tahun 1912 oleh Charles Herrold. Walaupun ini 1906 sudah dimulai oleh Fessenden ya. Fessenden sudah memulainya terlebih dahulu, kemudian di 1912 itu baru siaran radio secara regular oleh Herrold. Nah, ini kira-kira bagaimana gelombang suara ditangkap oleh mikrofon. Kalau tadi pada tahun 1906 ini masih menggunakan telepon, ditangkap oleh mikrofon, kemudian dilakukan penguatan sinyal dan dikeluarkan. Nah, ini adalah hasilnya gelombang suara yang sudah diperkuat. Ini struktur dari mikrofon ya teman-teman. Ini struktur dari mikrofon yang sering teman-teman jumpai. Jadi di dalam mikrofon itu ada namanya diafragma, ada coil, magnet, ya. Nah, ini ada di dalam mikrofon yang kemudian nantinya digunakan untuk menangkap suara kita dan diteruskan dalam bentuk sinyal sehingga bisa dikeluarkan dalam speaker oleh speaker. Ini dengan sinyal input via mikrofon itu sendiri, lalu dikuatkan. Ya, di sini ada proses penguatan preamp, equalizer, dan juga amplifier, kemudian crossover pasif, lalu dikeluarkan dalam speaker. Nah, speaker sendiri ada beberapa jenis nih teman-teman. Ada beberapa jenis speaker. Ada speaker woofer. Speaker yang hanya dominan menghasilkan suara dengan frekuensi rendah. Nah, ini mungkin banyak yang menggunakan ini untuk kalau kita pengen bassnya kencang ya. Karena bass itu identik dengan frekuensi rendah. Bass kencang itu dengan speaker woofer. Kemudian ada speaker middle, speaker yang hanya dominan menghasilkan suara dengan frekuensi menengah. Lalu ada tweeter, speaker yang hanya dominan menghasilkan suara dengan frekuensi tinggi, dan juga full range. Full range ini speaker dengan spektrum luas dari rendah sampai tinggi. Ya. Di sini di gambarnya nggak ada, hanya ada 3, woofer, middle, dan tweeter. Tapi lebih lengkapnya ada satu lagi yaitu full range. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai sejarah dari radio dan gelombang radio, sekarang kita coba kenalan dengan pionir penyiaran radio, teman-teman. Ya. Pionir penyiaran radio itu adalah AT&T. Ya. Ini logo dari AT&T. AT&T itu kepanjangannya adalah American Telephone and Telegraph Company Incorporation. Ya. Jadi ini perusahaan telepon dan telegraf di Amerika. Perusahaan telekomunikasi multinasional Amerika yang pusatnya di Whitaker Tower, pusat kota Dallas, Texas. Perusahaan ini menyediakan telepon seluler, telepon, dan layanan televisi berlangganan broadband. Ini ya. Nah, AT&T ini ternyata masih berkaitan dengan Bell Telephone Company, teman-teman. Bell Telephone Company. Nah, Bell Telephone Company ini adalah milik Alexander Graham Bell, penemu telepon. Kalau teman-teman pernah mendengar Alexander Graham Bell yang menemukan telepon, jadi dia itu membuat perusahaan
yang disebut dengan Bell Telephone Company, ya, perusahaan telepon pada awalnya. Lalu ternyata Bell Telephone Company ini punya anak perusahaan. Nah, salah satunya itu adalah AT&T. Jadi AT&T ini adalah anak perusahaan dari Bell Telephone Company, ya, dan lahir pada tahun 1885. AT&T ini muncul pada tahun 1885 itu. Nah, kemudian AT&T ini mengakuisisi si Bell Company tadi pada tahun 1899, pada tahun 1899, karena suatu alasan akhirnya AT&T ini mengakuisisi perusahaan Bell. Dan AT&T membangun jaringan anak perusahaan di Amerika Serikat yang memegang monopoli layanan telepon resmi pemerintah yang diformalisasikan dalam komitmen Kingsbury selama abad ke-20, teman-teman. Dan monopoli ini dikenal sebagai Bell System. Jadi AT&T ini melakukan monopoli di Amerika. AT&T juga dikenal dengan julukan Mabel. Selama beberapa waktu tertentu AT&T menjadi perusahaan ponsel terbesar di dunia. Itu mengenai AT&T. Lalu ini, jadi radio itu punya masanya, teman-teman. Masa keemasan dan juga masa penting. Masa keemasannya itu ada pada Perang Dunia II. Ya. Saat Perang Dunia II, sebelum Perang Dunia II maksud saya. Jadi pada saat itu radio digunakan sebagai wahana informasi, sekaligus hiburan dan teman dalam beraktivitas. Tiap stasiun itu memiliki pendengar loyal tersendiri. Jadi ada pendengar loyalnya bagi setiap stasiun radionya. Begitu juga dengan dunia penyiaran. Nah, walaupun dengan perlengkapan yang tertinggal bila dibandingkan dengan sekarang ini. Jadi dulu kan perlengkapan radio itu masih jadul lah ya. Tidak seperti sekarang. Tapi siaran radio saat itu dianggap sebagai bagian menyihir audien, teman-teman. Jadi pada waktu itu karena radio itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan kru siarannya itu memakai tuxedo saat siaran, ya. Memakai tuxedo ataupun memakai yang formal-formal. Nah, gaya formal tersebut itu dilakukan sampai akhir tahun 40-an. Ya. Nah, saat itu terjadi masa keemasan dari radio. Kemudian siaran radio itu masuk masa penting di tahun 1960 dengan dikembangkannya teknologi siaran menggunakan frekuensi FM. Ya. Nah, teknologi FM ini sebenarnya sudah ditemukan tahun 30-an, 1930-an. Namun baru sedikit pesawat radio yang bisa menerima siaran FM itu. Memang daya jangkaunya lebih rendah, tapi dibandingkan AM, siaran FM menghasilkan suara yang lebih jernih dengan efek suara stereo, sehingga kelebihan ini mendorong pemilik stasiun AM untuk beralih ke FM. Jadi banyak yang beralih ke FM. Puncak kesuksesan siaran FM itu ada di tahun 1993. Ya. Itu teman-teman. Puncaknya ada di tahun 1993 untuk siaran FM. Lalu ini adalah pesawat radio pertama kali. Nah, pesawat radio pertama kali itu bentuknya besar dan juga tidak menarik, teman-teman. Jadi ya mungkin bagi kita sekarang, bagi sebagian besar orang ya aneh mungkin. Tapi bagi sebagian orang juga adalah sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi tentu. Ya. Karena barang-barang klasik. Kemudian selain itu pesawat radio pertama kali itu sulit digunakan karena menggunakan tenaga listrik dari baterai yang ukuran besar. Jadi untuk radio-radio dulu kalau teman-teman belum pernah lihat, itu radionya menggunakan baterai besar. Kalau
teman-teman tahu baterai ABC yang besar kira-kira kurang lebih seperti itu. Tapi itu zaman-zaman sudah tahun 90-an. Kalau sebelum itu saya kira lebih gede lagi baterainya. Kemudian membutuhkan kesabaran dan pengetahuan elektronik yang memadai dari pengguna. Jadi kita butuh kesabaran dalam memakai radio itu. Karena bisa saja kita geser siaran sedikit itu udah berganti channel, berganti stasiun. Ya. Itu pesawat radio pertama kali. Lalu perkembangan produksi radio. Tahun 1926, perusahaan manufaktur radio berhasil memperbaiki kualitas produknya. Meliputi 4 hal ini. Ya. 4 hal ini di tahun 1926, perusahaan manufaktur radio itu memperbaiki kualitas dari pertama penggunaan tenaga listrik yang ada di rumah, ya, jadi lebih praktis. Kedua, penggunaan 2 knob untuk mencari sinyal, untuk tuningnya 2 knob ya, diputar-putar itu yang seperti itu ya, yang diputar-putar. Kemudian ada penambahan antena, jadi di radionya ada antenanya sendiri. Lalu perbaikan bentuk fisik atau penampilannya yang menyerupai peralatan furnitur. Nah, ini udah lebih bagus lagi. Tahun 1925 sampai 1930 ada 17 juta pesawat radio terjual kepada masyarakat dan dimulailah era radio menjadi media massa sampai sekarang. Tuh. Ini awal mula radio sehingga radio dikenal luas oleh publik sampai saat ini. Nah, ini beberapa keunggulan radio, teman-teman. Keunggulan radio yang pertama adalah penyampaian informasi atau berita lebih cepat, bahkan real time. Nah, informasi yang diberikan oleh radio ini sifatnya sangat cepat, bahkan real time. Bisa saja kejadian saat itu jadi disiarkan saat itu juga. Itu keunggulan radio yang pertama. Kemudian radio ini biasanya bisa dinikmati sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi kita nggak harus duduk diam di depan, di samping, di belakang radio. Kita bisa sambil nyapu halaman dan melakukan aktivitas lainnya, merokok, ngopi dan yang lainnya. Kemudian biaya produksi atau biaya yang diperlukan untuk mendengarkan radio relatif murah. Bisa didengar tanpa menggunakan baterai untuk saat ini ya. Jadi produksi dan biayanya itu relatif murah bagi kita yang mendengarkan. Kita hanya perlu beli perangkat kerasnya, sudah bisa mendengarkan siarannya. Pendengar yang buta huruf pun bisa memahami apa yang disampaikan oleh siaran radio karena ini sifatnya suara ya, bukan visual. Sehingga teman-teman kita yang buta huruf pun bisa mengetahui apa isi dari beritanya ya, dari siaran radio itu. Kemudian keunggulan radio yang lain adalah bahasa yang digunakan bersifat bahasa tutur. Jadi mudah dimengerti oleh pendengarnya. Tidak formal, tidak benar-benar formal, tapi lebih luas. Sehingga kita bisa lebih paham, oh ternyata ini yang dimaksud dari berita ini. Kemudian pendengar tidak terbatas baik dari segi umur, pendidikan, wilayah, dan sebagainya. Jadi pendengarnya itu luas sifatnya. Kita mau mendengarkan radio, kita bisa ya yang mendengarkan radio itu tidak hanya dari kalangan tertentu. Semua kalangan itu bisa mendengarkan radio. Istilahnya seperti itu. Walaupun sekarang memang sudah banyak radio yang tersegmentasi. Ada radio yang digunakan untuk pemuda, ada radio yang memang sekarang sudah punya pasar sendiri untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah dan yang lain. Lalu ini keterbatasan radio. Keterbatasan radio yang pertama adalah informasi yang disampaikan hanya sekilas dan tidak bisa diulang. Tidak seperti televisi zaman sekarang ya. Jadi hanya sekilas saja, tidak bisa diulang karena memang tidak direkam. Pendengarnya hanya bisa membayangkan saja, kecuali jika direkam bisa ada siaran ulang.
yaitu sama dengan poin pertama, butuh siaran ulang. Kalau ada siaran ulang, kita bisa menerima informasi itu bolak-balik dan kita bisa mencernanya lebih dalam lagi. Lalu jumlah berita yang disampaikan oleh radio itu terbatas, tidak sebanyak media cetak. Kalau di media cetak mungkin kita bisa mendapati banyak sekali, puluhan, belasan atau puluhan berita. Kalau di radio mungkin hanya 2 atau 3 saja sekali siaran, tidak banyak. Radio penyebarannya melalui alat pemancar, maka halayak pun juga hanya bisa menikmati radio selama terjangkau oleh daya pancar radio tersebut. Nah, daya pancar itu terbatas, teman-teman. Daya pancar sinyal radio, gelombang radio itu terbatas. Tidak bisa kalau kita jaraknya jauh, sangat jauh, melebihi dari daya pancarnya, ya kita nggak bisa mendengarkan siaran radio tersebut. Jadi terbatas. Itu salah satu keterbatasan radio. Ya, siarannya terbatas. Apalagi kalau cuaca yang kurang baik, biasanya radio agak melemah daya pancarnya. Jadi kalau hujan, kalau cuaca buruk, ya, nah itu mempengaruhi daya pancar dari radio. Makanya kadang kalau teman-teman pernah mendengarkan radio saat hujan-hujan, nah itu kadang kita dengarkan kresek-kresek. Lalu karakteristik media penyiaran radio secara teknis. Ada beberapa karakteristiknya. Pertama, informasinya auditori. Bersifat suara saja, hanya untuk didengar. Bukan visual, ini radio. Kalau ada visualnya dan juga auditori, itu adalah televisi. Isi siaran hanya sekilas dan tidak bisa diulang kecuali jika direkam. Ya. Kalau direkam, kita bisa mengulang-ulang informasi yang ada di siaran tersebut. Kemudian ketiga, mengandung gangguan timbul tenggelam dan gangguan teknis. Jadi kalau teman-teman pernah mendengarkan radio, atau teman-teman bisa coba lah ya dengarkan radio, itu ada saat-saat tertentu itu timbul tenggelam, ada fadingnya. Di saat-saat tertentu itu ada fadingnya. Mengandung gangguan timbul tenggelam dan juga gangguan teknis. Terkadang ada gangguan teknis. Nah, terakhir untuk karakteristik media penyiaran radio itu membutuhkan antena. Ada transmitter, receiver maupun transceiver. Oh ya, transmitter itu adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Ya. Untuk pengirim informasi itu disebut dengan transmitter. Lalu receiver itu adalah penerima informasinya. Ya. Kalau kita di rumah berarti kita bertindak sebagai receiver. Kalau kita yang punya siaran berarti kita punya transmitternya. Oke. Nah, ada juga namanya transceiver. Transceiver ini digunakan untuk mengirim informasi sekaligus menerima informasi. Jadi dia punya dua sifat itu. Dia bisa untuk mengirim dan juga untuk menerima. Itu transceiver. Nah, ini tadi keempat karakteristik media penyiaran radio. Dan itu tadi pembahasan mengenai radio sebagai benda padat dan juga radio sebagai gelombang elektromagnetik. Sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.